Nah, meringankan beban orang itu lebih utama dengan cara mendengar daripada melihat. Karena begini, kita kalau ada masalah, lalu kita cerita kepada orang, lalu orang mendengar, itu lebih ringan beban kita. Ketimbang kita punya masalah, orang nonton saja. Gitu ya. Kita banyak masalah, tapi orang-orang nonton, melihat kita, tapi tidak mendengar kita, mereka melihat kita. Maka yang mendengar akan meringankan beban dibanding yang melihat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Taha, ayat 43 sampai 46. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Qala la rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw ayattagha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Allah berkata kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun karena dia telah berbuat melampaui batas. Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia dapat peringatan atau muncul rasa takutnya. Berkatalah mereka berkata, Musa dan Harun, ya Tuhan, kami takut bahwa dia akan menyiksa kami atau berbuat melampaui batas kepada kami. Allah menjawab, jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Saya mendengar dan saya melihat. Itu artinya surat Taha 43 sampai 46. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Harun yang diperintah berdakwah kepada Fir'aun. Namun keduanya merasa takut karena kebengisan Fir'aun. Ya, makanya kata mereka, inna nakhafu, kami takut ayafruta alaina, mereka Fir'aun itu akan menyiksa kami, atau berbuat melampaui batas kepada kami. Jadi Musa dan Harun itu agak gugup, takut ketika disuruh berhadapan atau berdakwah menghadap Fir'aun. Tapi Allah jawab, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, saya bersama kalian. Asma wa ara, saya mendengar dan melihat kalian. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Coba perhatikan penutup surat 46. Ketika Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, jangan kalian takut. Kenapa? Saya bersama kalian, asma wa ara, saya mendengar dan melihat. Kata mendengar, asma, didahulukan dari kata ara, melihat. Ya. Kata asma, mendengar, didahulukan dari kata ara, melihat. Kenapa begitu? Kenapa kata asma didahulukan daripada ara? Kenapa tidak innani ma'akuma ara wa asma? Saya bersama kalian, saya melihat kalian dan saya mendengar kalian. Tapi tidak, innani ma'akuma asma wa ara, saya lihat, saya dengar dan saya lihat. Bukan saya lihat, saya dengar dan saya lihat. Kenapa begitu? Pertama, untuk memberikan kesan betapa dekatnya Allah dengan mereka saat menyeru ke jalannya. Karena begini, orang yang mendengar biasanya lebih dekat daripada orang yang melihat. Karena jangkauan mata lebih jauh dari jangkauan telinga. Jadi kalau orang mendengar berarti dia lebih dekat daripada orang yang melihat.
Karena kalau jangkauan mata lebih jauh, kalau jangkauan telinga pendek. Berarti asma itu dahulukan dari ara untuk menunjukkan kedekatan. Sehingga mendengar didahulukan daripada melihat. Karena orang yang mendengar lebih dekat daripada orang yang melihat. Karena orang melihat bisa dari jauh. Bisa dari atas, di tempat yang tinggi. Tapi kalau mendengar, pasti dekat kita. Jadi mendahulukan asma dan ara itu untuk meneguhkan ya hati, ya, untuk menghilangkan rasa takut ya Nabi Musa dan Nabi Harun, karena menunjukkan makna saya dekat dengan kalian. Saya dengar. Karena mendengar itu lebih dekat daripada melihat. Itu alasan pertama. Kenapa asma didahulukan daripada melihat ya ara. Dua, untuk meringankan beban juru dakwah. Jadi berdakwah itu bebannya berat. Apalagi menghadapi raja yang zalim, yang nyawa kita bisa jadi taruhannya, keselamatan kita menjadi taruhannya. Nah, meringankan beban orang itu lebih ya utama dengan cara mendengar daripada melihat. Karena begini, kita kalau ada masalah, lalu kita cerita kepada orang, lalu orang mendengar, itu lebih ringan beban kita. Ketimbang kita punya masalah, orang nonton saja. Gitu ya. Kita banyak masalah, tapi orang-orang nonton, melihat kita, tapi tidak mendengar kita, mereka melihat kita. Maka yang mendengar ya akan meringankan beban dibanding yang melihat. Ya. Kalau ada orang memperhatikan kita, mungkin beban kita ringan juga karena ada yang memperhatikan. Tapi kalau ada yang mendengar kita, beban kita jauh lebih ringan. Karena menceritakan beban ke orang mendengarnya dengan baik, itu pun mengurangi beban. Jadi ketika didahulukan asma dari ara untuk meringankan beban Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena orang kalau didengar, bebannya lebih ringan daripada orang punya masalah ditonton sama-sama. Atau disaksikan saja tanpa mau mendengar dia. Itu rahasianya kenapa asma didahulukan dari ara untuk meringankan beban juru dakwah. Mendengar, meringankan beban. Melihat, dilihat orang, ya meringankan beban. Kita kalau ada masalah datang orang melihat kita, ringan beban kita. Tapi kalau ada orang datang bertanya kepada kita lalu dia mendengar keluhan kita, lebih ringan lagi. Itu kenapa asma didahulukan dari ara. Ya, tiga. Mendahulukan asma mendengar dari ara itu menunjukkan makna afdaliyah dan ahamiyah namanya. Jadi kalau didahulukan sesuatu itu menunjukkan afdal dan penting. Ya sama kalau saya berkata misalnya zur Muhammadan wa aliyan. Kenapa dahulu Muhammad dari Ali? Untuk menunjukkan ni afdalnya Muhammad, ya pentingnya Muhammad. Maka didahulukan. Itu kaidah stilistika begitu. Nah, kenapa asma dahulu daripada ara? Karena ini konteks dakwah. Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah. Ya. Nah, dalam soal dakwah, telinga lebih penting daripada mata. Karena banyak orang punya mata, dikasih tahu kebenaran, dia tidak dapat apa-apa. Tapi banyak orang tidak punya mata, tapi punya telinga, dikasih tahu kebenaran, jadi baik dia. Jadi dalam dunia dakwah yang dipentingkan itu hanya telinga, mata tidak. Itu makanya ada sahabat buta tapi dipuji. Ya namanya Abdullah bin Umi Maktum. Terus surah Abasa diceritakan Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatamfa'ahu zikra. Jadi walaupun dia buta, tidak melihat, tapi telinganya mendengar, maka dia mendapat pelajaran, kata Allah. Jadi pelajaran bukan didapatkan lewat mata, tapi lewat telinga. Itu makanya Abdullah bin Umi Maktum disebut Allah au yazakkar. Dia mendapat banyak pelajaran. Kenapa? Dia menggunakan telinga, tidak menggunakan mata karena matanya buta. Dari situ kita bisa mengerti untuk bisa pandai, dapat nasihat, dapat ilmu, dapat kebaikan yang dibutuhkan telinga. Dan telinga lebih dominan dalam soal ya dakwah, dalam soal kebaikan, ya pesan-pesan ketimbang mata. Maka itulah alasannya kenapa di surat Al-Muluk ayat yang ke-10, kenapa penduduk neraka menyesal masuk neraka?
Karena mereka di dunia tidak mau mendengar. Apa kata penduduk neraka ketika masuk neraka? Wa qalu law kunna nasma' au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami rajin mendengar, kami tidak akan masuk neraka. Ternyata dalam soal dakwah, telinga yang paling utama. Hanya telinga yang dibutuhkan, mata tidak perlu. Karena ini konteksnya dakwah, Fir'aun, Nabi Musa dan Harun ke Fir'aun, maka dalam dunia dakwah telinga yang paling pokok. Ya, itu kenapa didahulukan sebutan asma daripada ara, mendengar baru melihat. Itulah rahasianya kenapa organ pertama yang Allah aktifkan ketika dalam rahim itu telinga. Telinga kita sudah aktif, mata belum. Matanya setelah lahir baru bisa buka mata. Kalau telinga sudah dalam rahim ibu sudah mendengar. Dan itu kenapa yang dicabut terakhir juga telinga. Itu makanya orang sakratul maut kata Nabi, ajarkan la ilaha illallah. Kenapa? Telinganya masih bisa mendengar. Walaupun yang lain sudah tidak aktif lagi. Jadi telinga itu organ penting, mendengar. Nah, itu kenapa rahasia, kenapa telinga dua. Ya, kenapa mulut satu. Ya, karena memang telinga itu memang sesuatu yang pokok, yang dominan, yang penting, ya, dan berat, ya, mendengar itu berat. Ya, kalau bicara mah gampang, mendengar itu berat. Nah, itulah rahasianya kenapa di surat Taha ini ayat 46 kata asma didahulukan dari kata ara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.